Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Dalam memperingati Hari Pangan Sedunia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Jaringan Pasca Panen untuk Gizi Indonesia dan Global Alliance for Improved Nutrition meluncurkan buku berjudul Teladan Bijak Kelola Susut dan Sisa Pangan. Acara peluncuran yang dihadiri sejumlah kepala daerah ini terselenggarakan berkat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Pangan Nasional dan diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya mengurangi masalah susut dan sisa pangan di Indonesia. Buku setebal 141 halaman ini terdiri dari beberapa bagian yang mendalam, menyoroti praktik-praktik yang telah berhasil diterapkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Ini termasuk komunitas peduli pangan, usaha mikro kecil dan menengah, inovatif, pemerintah daerah, serta sektor rumah tangga. Setiap bagian buku berisi contoh-contoh konkret yang memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pengelolaan susut dan sisa pangan dapat dilakukan secara efisien. Dengan cara ini diharapkan buku ini dapat memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi masyarakat luas dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketua JP2G, Dr. Sunan Hadi Purnomo, berharap kehadiran buku ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi susut dan sisa makanan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena penyelesaian kasus ini harus melalui kolaborasi. Jadi itu contoh-contoh bagaimana masyarakat telah melakukan untuk mengurangi susut dan mengurangi sisa pangan. Misalnya susut itu kadang-kadang panen itu padi-padi yang tercecer itu sudah terbuang itu aja. Padahal itu kan masih bisa dimanfaatkan. Itu ada suatu semacam relawan itu yang mengumpulkan hal itu, kemudian dilihat memang masih bagus untuk dikasihkan pada orang miskin di sekitar situ. Itu misalnya. Terus ada juga food bank. Food bank itu misalnya mereka kerjasama dengan hotel, restoran dan sebagainya. Bukan terus kemudian ada yang sudah dimasak tapi tidak dipesan sama konsumen, sehingga sayang makanan itu daripada terbuang itu dikumpulkan waktu malam harinya untuk dikasihkan orang miskin sekitarnya. Tapi yang masih layak makan, bukan kok sisa piring, bukan sisa piring kan nggak bagus untuk dikasih orang ini, enggak, tapi yang sudah dimasak atau pengalengan ikan atau pengalengan makanan yang kira-kira akan kedaluarsa sebulan lagi. Daripada nanti sebulan kedaluarsa terbuang, lebih baik sekarang mumpung belum kedaluarsa dikasihkan orang miskin. Ada yang begitu itu di daerah-daerah itu. Dan nanti ya bisa menjadi semacam edukasi dan promosi. Jadi masyarakat akhirnya oh iya ya kalau gitu itu kemudian juga untuk menganukan bahwa sebetulnya boros pangan itu nggak bagus. Ngambil prasmanan, ngambil banyak sebanyak-banyaknya gitu. Terus nanti nggak taunya terbuang, nggak habis. Asal ngambil saja itu sayang sekali. Lebih baik untuk masyarakat tetangga atau apa ya, masyarakat di sekitar kita yang masih membutuhkan makanan ini kan banyak sebetulnya ya. Hal senada juga disampaikan Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Julianis saat menjadi narasumber talk show. Pada acara peluncuran ini, Nita mengatakan upaya pengurangan susut dan sisa pangan dapat dilakukan dengan pendekatan yang sederhana namun efektif. Menurut Nita, ada dua strategi utama yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional untuk menangani masalah ini. Nita menekankan bahwa mengubah budaya membutuhkan waktu dan usaha yang terus-menerus, sehingga pihaknya terus mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan pangan yang bijak. Strategi kedua yang diterapkan adalah fasilitasi aksi. Menurut Nita, aksi nyata dapat berbuah efektif dalam mengurangi susut dan sisa pangan, oleh karena kolaborasi pentahelix yang melibatkan 5 elemen penting yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, serta media harus diperkuat. Yang dilakukan sebenarnya sederhana Bu Eva. Dua saja yang kita deraskan, twin track approach kita bilang. Satu adalah kita mencegah dan mengurangi dengan kampanye, sosialisasi, advokasi. Pokoknya semua orang harus tahu kalau boros pangan itu bukan di Indonesia banget. Karena ini culture, budaya. Nggak bisa budaya itu sekali selesai. Nah ini yang kita dorong terus dengan semua pentahelix. Kalau Badan Pangan Nasional selalu bilang pentahelix itu A, B, C, G, M gitu ya. Akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, pusat dan daerah, dan media. 5 ini yang kita selalu gandeng sama-sama. Dan yang kedua adalah strateginya kita lakukan fasilitasi aksi. Karena percuma kalau ngomong doang, ya kan? Harus punya aksi. Nah ini daerah-daerah udah keren banget, banyak sekali aksinya. Terutama adalah menggencarkan bagaimana pangan berlebih tadi bisa disalurkan kepada yang membutuhkan. Sementara itu, Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian PPN atau Bappenas, Ivan Martino, mengungkapkan langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia.
Dalam pernyataannya, Ivan menekankan pentingnya dua dokumen acuan yang menjadi dasar bagi kementerian dan pemerintah daerah dalam merancang rencana kerja mereka. Dia menekankan bahwa RPJMN akan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pangan, serta memastikan bahwa upaya pengurangan susut dan sisa pangan menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Ada 5 area prioritas, salah satunya itu untuk mengakhiri kelaparan, perbaikan pola makan, dan promosi pangan pesisir dan laut. Dan salah satu aktivitas yang diusung adalah mengurangi food loss and waste. Jadi dua dokumen ini kita jadikan sebagai acuan. RPJMN tadi yang akan menjadi acuan bagi kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencananya, dan juga agenda transformasi sistem pangan kita secara global. Jadi dua ini menjadi landasan, guideline atau acuan kita untuk penanggulangan food loss and waste. Pada acara peluncuran ini, digelar pengumuman pemenang lomba penulisan cerita best practice pengurangan susut dan sisa pangan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Selain itu, acara ini juga akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen kuat dalam penanggulangan susut dan sisa pangan. Tim Eljon Media melaporkan.